Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih terus memberikan kepada kita seluruhnya dari berbagai curahan nikmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di hari Jumat ba'dal asar, masih pada judul risalah Haqquz Zawjaini, hak dari kedua pasangan antara suami dan istri. Risalah yang ringkas ini adalah karya dari seorang ulama masyhur di masa ini, Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Pada beberapa pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan dari poin pembahasan yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, haqquz zauji, hak dari seorang suami. Para wanita muslimah ketika dia telah menikah, maka dia harus memahami bahwa ada kewajiban yang harus dia tunaikan yang berkaitan dengan hak suaminya.
kalau dia adalah wanita muslimah, dia belajar, semangat untuk menuntut ilmu, maka pernikahan itu adalah dari sebab terbukanya berbagai pintu-pintu ibadah. Dia taat kepada suaminya, dia tunaikan kewajibannya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada dirinya berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dirinya untuk taat kepada suaminya, maka ini adalah sebab yang dengannya dia akan mendapatkan kemuliaan di kehidupan dunia dan di negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah." Fas-salihat, wanita-wanita yang salihah, para istri yang salihah, mereka itu qanitat, taat beribadah, continue, luzum untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Dan mereka juga istri yang salihah, pandai menjaga kehormatannya. Ketika suaminya tidak berada di sisinya, maka tetap dia berupaya untuk menjaga kehormatan suaminya dengan menjaga dirinya jangan sampai terjatuh kepada sesuatu yang haram, dan juga menjaga dari kehormatan suaminya melalui hak-hak dari suaminya. Jangan dia langgar. Bima hafidallah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan penjagaan untuk mereka. Jadi segala yang dengannya para wanita muslimah terpelihara, terjaga, itu murni penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga jiwa-jiwa mereka. Allah Subhanahu wa taala yang membentengi mereka dari hal-hal yang tidak baik, perkara-perkara yang tercela. Jadi kalau dia adalah wanita muslimah yang giat untuk menuntut ilmu, selalu bersemangat untuk belajar, maka banyak dari pintu-pintu ibadah yang bisa dia makmurkan di dalam kehidupan rumah tangganya, yang mungkin tidak terpikirkan oleh para wanita muslimah yang mereka tidak belajar. Jelas ya? Jadi ini keutamaan untuk istri yang salihah. Kalau dia dikatakan istri yang salihah, artinya amalannya adalah amalan yang salih. Amalan yang salih itu tentu didasari dengan ilmu agama. Jadi harus dia belajar. Ya, seorang suami juga, kalau dia menginginkan istrinya adalah istri yang salihah,
maka dia juga berupaya untuk menjadi suami yang soleh agar terwujud ketenangan, ketentraman, kebahagiaan di kehidupan dunia yang dengannya akan menjadi sebab kebahagiaan di negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa saja yang beramal dengan amalan yang soleh, baik dia seorang lelaki ataupun wanita, lalu dia sudah menikah, suami dan juga istrinya beramal dengan amalan yang soleh, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah," maka sungguh pasti kami akan memberikan kebahagiaan hidup, kehidupan yang baik, sejahtera, tentram, damai, penuh dengan kesejukan di kehidupan dunia. Kemudian di negeri akhirat, Allah Subhanahu wa taala kami akan memberikan balasan yang terindah, yang terbaik dari apa yang telah mereka amalkan di kehidupan dunia ini. Itu balasan bagi mereka yang beramal dengan amal yang soleh, yang selalu merawat dari keimanannya. Terlalu banyak manusia yang menginginkan kebahagiaan di kehidupan dunia dan juga di negeri akhirat, dapat berkumpul bersama keluarganya, anak dan istrinya. Tapi kalau dilihat dari amalannya, tidak membenarkan dari keinginannya itu. Malah dia melakukan amalan-amalan yang membatalkan dari keinginan untuk dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di negeri akhirat. Oleh sebab itu, apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala di dalam risalah yang ringkas ini adalah hal yang patut untuk dicermati, untuk dipelajari. Beliau telah menyebutkan bahwa dari hak dari suami terhadap istrinya, istri harus mentaati suaminya fi ghairi ma'asiyatillah, tapi pada sesuatu yang bukan ada maksiat, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia taat pada sesuatu yang diperbolehkan di dalam agama Islam, bukan hal yang diharamkan. Jelas ya? Oleh sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, kata beliau, ketika ditanya tentang istri yang terbaik, beliau menjawab bahwa allati tuti'u zawjaha idza amaraha. Dia adalah istri yang selalu taat. Tuti'u ini dengan fi'il mudhari', kata kerja yang bermakna waktu sekarang atau akan datang, yang memberikan faedah istimrar. Artinya dia terus-menerus selalu taat kepada suaminya. Itu sudah menjadi sifatnya. Bukan taat ketika ada keinginannya. Bukan dia patuh kepada suaminya apabila dipenuhi dari hasratnya. Tidak. Tapi dia tahu bahwa dia taat kepada suaminya itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala.
Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mengarahkan untuk para wanita muslimah taat kepada suaminya. Jadi di kehidupan dunia ini, ketika dia sudah berumah tangga, untuk para wanita muslimah, dia adalah seorang istri yang salihah, maka yang selalu menjadi harapannya, cita-citanya adalah bagaimana dia bisa melayani suaminya dengan semaksimal mungkin, taat kepada suaminya. Dia adalah wanita yang berakal, tidak terlalu banyak menuntut dari haknya. Kalau suaminya menelantarkan haknya sepanjang dia telah memenuhi kewajibannya terhadap suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan menyia-nyiakan dari apa yang dia lakukan, ketaatan dia kepada suaminya. Di negeri akhirat Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan yang terbaik untuk dirinya. Itu harus dia yakini. Jelas ya? Kemudian beliau hafizahullah taala juga menyebutkan bahwa min haqqi zauji ala zaujatihi an tashkurahu ala ma yuaddihi ilaiha. Dari hak suami terhadap istrinya, istri itu harus selalu mensyukuri dari apa yang telah diberikan oleh suaminya kepada dirinya. Jangan dia ingkar dan kufur akan kebaikan pemberian dari suami. Jelas ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yanzurullahu ilal mar'ati la tashkur li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu, dalam riwayat An-Nasa'i. Kata beliau alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada seorang istri wanita yang dia tidak pandai mensyukuri pemberian suaminya, sementara dia tidak lepas dari pemberian suaminya. Jelas ya? Dia butuh kepada suaminya. Dan juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ra'aitun nar falam ara qattu kal yawmi afdha wa ra'aitu aktsar ahliyan nisa. Qalu bima ya Rasulullah? Qala bi kufrihinna, qila yakfurna billah, qala yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan. Walau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr kullah thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Dalam riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau alaihi salatu wassalam, saya telah melihat dari neraka dan saya tidak pernah melihat dari pemandangan yang begitu dahsyat seperti apa yang kulihat di hari ini. Kata beliau, saya melihat kebanyakan dari penduduk neraka itu adalah para wanita. Jelas ya? Betapa dahsyatnya
dari neraka itu. Mengerikannya, menggolakan dari jilatan api neraka. Tapi ternyata kata beliau alaihi salatu wassalam, saya melihat yang terbanyak menjadi penghuni neraka adalah para wanita. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka bertanya, "Bima ya Rasulullah? Kenapa bisa seperti itu wahai Rasulullah?" Maka kata beliau, "Bikufrihinna," karena mereka telah kufur. Ini kekufuran yang tidak menjadikan seorang itu menjadi kafir. Ini namanya kufur nikmat. Kila yakfurna billah, dikatakan kepada beliau alaihi salatu wassalam, apakah mereka kufur kepada Allah? Qala yakfurnal ashira wa yakfurnal isana. Maka kata beliau alaihi salatu wassalam, mereka kufur terhadap suami mereka. Mereka ingkar akan kebaikan-kebaikan dari suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr kullah. Oleh sebab itu seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka, para wanita itu, sepanjang tahun, thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat ada kesalahan satu sedikit pada dirimu, qalat, maka dia akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qad, saya tidak pernah melihat kebaikan sama sekali dari engkau. Jelas ya? Ini sifat dari para wanita yang durhaka terhadap suaminya, tidak pandai mensyukuri dari pemberian suami, kebaikan-kebaikan suaminya. Terkadang suaminya apabila dia keluar untuk mencari nafkah, dia kerahkan dari segala kemampuan yang dia miliki. Keletihan, keringat yang bercucuran dari wajahnya, dengan segala konsekuensi yang dia hadapi ketika berada di tempat kerjanya. Kemudian ketika dia kembali ke rumahnya, dia dapati istrinya tidak pandai bersyukur akan apa yang dibawa oleh suaminya. Bahkan dia bandingkan dengan lelaki-lelaki yang lain. Jelas ya? Ini bukan ciri dari istri yang salihah. Dan ini telah berlalu dari penjelasannya. Kemudian kata beliau, hafidhallahu ta'ala, min haqqi zauji ala zaujatihi an tahrisa ala alla tughdibahu. Dan di antara hak suami terhadap istrinya, seorang istri harus berupaya, bersemangat agar jangan sampai dia membuat marah suaminya. Jangan sampai dia marah terhadap suaminya. Dia membuat suaminya itu marah. Jelas ya? Ketika dia melihat suaminya marah, tidak senang, tidak ridha kepada sikap perbuatannya, mungkin ada ucapannya yang tidak cocok untuk dia ucapkan, menyakiti suaminya, maka dia segera meminta maaf kepada suaminya. Jelas ya? Oleh sebab itu kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, nisa'ukum min ahlil jannah al-wadud al-walud al-a'ud ala zawjiha allati idza adat zawjaha au udiyat au adaha zawjuha. Istri-istri kalian dari penghuni surga, ini ciri dari para wanita muslimah penduduk surga.
wanita yang salihah, istri yang salihah, al-wadud. Mereka penyayang. Al-walud, peranak, al-aud, kembali kepada suaminya ketika dia menyakiti suaminya atau dia disakiti atau suaminya menyakiti dirinya atau dia membuat suaminya itu marah. Ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha, maka dia segera mendatangi suaminya, menghampiri suaminya, kemudian dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya, dia genggam tangan suaminya. Tsumma taqul, lalu dia berucap, wallahi, demi Allah, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Demi Allah, saya tidak bisa pejamkan mataku, tidak bisa tidur sampai engkau ridha memaafkan diriku. Jadi apabila ada masalah di tengah keluarga, maka segera diselesaikan. Jangan sampai persoalan atau problem itu yang tadinya sebenarnya kecil, tapi karena dibiarkan masuk syaitan atau ada orang lain yang tidak senang dengan keluarganya, akhirnya bertambah masalah itu menjadi besar. Oleh sebab itu ketika ada persoalan di tengah keluarga, segera diselesaikan. Ya, seorang istri segera meminta maaf kepada suaminya. Jangan dia egois. Jelas ya? Dia berupaya untuk berlemah lembut kepada suaminya. Dan ini telah kita sebutkan juga pada beberapa pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kata beliau, min haqqi zauji ala zaujatihi an tatawaddada ilaihi an tarhamahu wa an takuna sakanan lahu. Ini juga sudah berlalu. Dari hak suami terhadap istrinya, hendaknya seorang istri itu menyayangi suaminya. Dia punya sifat rahmat untuk suaminya. Dan juga dia berupaya agar suaminya itu di rumahnya mendapatkan ketenangan dengan keberadaan dirinya sebagai istri. Jelas ya? Oleh sebab itu harus dia perbaiki dari sikapnya, perilakunya, cara bicaranya. Banyak hal yang bisa dilakukan di rumahnya yang akan membuat suaminya itu merasa tenang, nyaman, sejuk ketika suaminya itu berada di rumahnya. Dia perbaiki penampilannya. Kemudian dia layani suaminya mungkin dari sisi dia siapkan makan dan minum. Dia rapikan tempat tidurnya, rumahnya, anak-anaknya dia rawat dengan baik. Ini semuanya akan membuat tenang dari hati suami. Di luar ketika dia bekerja, banyak persoalan, problem yang dia hadapi ketika pulang di rumahnya, dia lihat istrinya, menyejukkan pandangan matanya, tenang hatinya, senang, bahagia. Jelas ya? Dan ini tentu akan menambah rasa cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri di dalam kehidupan rumah tangganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan dari tanda ayat keagungan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari diri-diri kalian sendiri. Ada pasangan-pasangan yang kalian itu merasa tenang dengannya. Itulah istri kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kalian rasa cinta dan rahmat. Ini maksud dari sebuah pernikahan. Terjalin kecintaan, kasih sayang di dalam kehidupan rumah tangga. Jelas ya? Kemudian kata beliau,
hafidhallahu taala, wal maratu salihatu tatawaddadu ila zawjiha bi husni madhhariha. Dan istri yang salihah harus dia pandai membuat suaminya itu terpesona melihat dirinya, dengan dia memperindah dari penampilannya. Jelas ya? Ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau ditanya an khairin nisa, tentang istri yang terbaik. Kata beliau, allati tuti'u zaujaha idza amara. Itulah istri yang salihah yang terbaik ketika dia selalu taat kepada suaminya apabila suaminya memerintahkan kepada dirinya. Wa tasurruhu idza nadhara. Dan dia selalu membahagiakan suaminya apabila suaminya itu melihat dirinya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, min haqqi zauji ala zaujatihi an tahfadha irdahu bihifdhi nafsiha wa an tahfadha irdahu fi nafsihi wa la tu'arridahu lil fitan. Waqad su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an khairin nisa faqala allati tuti'u zawjaha idza amara wa tasurruhu idza nadhara wa tahfadhuhu fi nafsiha wa malihi. Kata beliau hafidhallahu taala, dan di antara hak suami terhadap istrinya, hendaknya istri pandai menjaga kehormatan suaminya dengan cara dia jaga dirinya. Jelas ya? Kalau dia menjaga kesucian dirinya, itu artinya dia juga menjaga dari kehormatan suaminya. Ada seorang istri, dia tidak pandai menjaga kesucian jiwanya, tidak pandai menjaga kehormatan dirinya. Di media sosial dia banyak menampilkan dari video-videonya, foto-fotonya, selfie, bikin video dengan aplikasi-aplikasi yang ada di saat ini. Jelas ya? Ketika tersebar hal yang seperti itu secara tidak langsung dia telah menjatuhkan kehormatan, kewibawaan suaminya. Oleh sebab itu, para wanita muslimah, istri yang salihah, dia harus tahu apa hak suaminya terhadap dirinya. Harus dia jaga dirinya, dia jaga kehormatannya. Jangan sampai karena dirinya tidak pandai menjaga kehormatannya, dia jatuhkan kehormatan suaminya. Wa tahfadha irdahu fi nafsihi. Dan juga dia menjaga dari kehormatan suaminya pada diri suaminya. Jangan sembarang dia ceritakan apa yang menjadi rahasia suaminya kepada orang lain. Ada masalah sedikit, sebar di Facebook, sebar di media sosial, sebar di WA, masalah-masalah yang terjadi antara dia dengan istrinya. Jelas ya? Biasanya ya seorang istri seperti itu. Maka para wanita muslimah, istri yang salihah, kalau dia ingin mengadu, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah di tengah keluarganya, permantap ibadah. Perbaiki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu jalurnya. Itu problem dari segala masalah persoalan di kehidupan dunia ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengadakan solusi problem pada setiap permasalahan yang dia hadapi, termasuk di tengah keluarganya. Jelas ya? Jangan dia sebarkan di media sosial. Akhirnya aib-aib dari suaminya itu tersebar. Ini tidak pandai dia menjaga kehormatan suaminya. Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hatakat sitra ma bainaha wa ma baina Allah. Dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, Imam Ahmad. Kata beliau fidallahu taala, dan Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau berkata, ayyuma imra'atin, wanita mana saja, wada'at thiyabaha, yang dia menanggalkan pakaiannya, dia lepaskan bajunya, fi ghairi baiti zaujiha, di selain dari rumah suaminya, rumah tempat dia tinggal, berteduh bersama suaminya, faqad hatakat sitra ma bainaha wa bainallahi, maka sungguh dia telah merobek dari tirai antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi jangan dia melepaskan pakaiannya selain di rumah suaminya, rumah tempat dia tinggal, kecuali misalnya di tempat saudaranya atau saudarinya, yang tentu selamat dari fitnah, tidak ada potensi fitnah di situ. Mungkin dia mengganti pakaiannya di rumahnya saudarinya. Jelas ya? Tempatnya aman. Kalau itu tidak masalah. Tapi kalau di tempat yang lain, ketika dia lepaskan pakaiannya, dia tanggalkan pakaiannya, ini justru akan membuat terjadinya fitnah. Orang-orang akan menyangka dengan sangkaan yang buruk kepada dirinya. Hal-hal yang seperti ini itu dijaga dalam agama kita. Dari hak dari suami terhadap istrinya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, hafizallahu ta'ala, kullu hadha ayyuhal ahibbah lihifdi ardi zawji. Seluruhnya ini, wahai saudara dan saudariku yang saya kasihi, ini untuk menjaga dari kehormatan suami. Fal mar'atu mamnu'atun hatta min wad'i thiyabiha fi ghairi baiti zawjiha. Perhatikan, seorang istri terlarang sampai apabila dia meletakkan, mengganti pakaiannya, melepaskan pakaiannya di selain dari rumah suaminya. Jelas ya, kecuali tadi ada perkecualian yang telah kita sebutkan. Aw ma yakumu maqamahu, atau apa yang semisal dengan itu. Kanazlin nazala fihi, atau dia tidur di suatu tempat yang dia singgah di situ. Jelas ya? Aw baiti ahliha, atau di rumah dari keluarganya. Idza dhahabat ilaihi biidni fa innaha takunu
qad hatakat sitra bainaha wa bainallah. Jadi kalau dia keluar tidak minta izin dari suaminya, jelas ya, dia letakkan pakaiannya, dia tanggalkan dari bajunya, maka sungguh dia telah merobek tirai antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi seorang wanita muslimah, istri yang salihah, tidak bermudah-mudahan untuk memperlihatkan auratnya di tempat yang tidak aman, kecuali kalau tempatnya aman, jelas ya, itu tidak mengapa, di rumah keluarganya misalnya, saudarinya. Ini telah berlalu ya. Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la tas'al anhum fa inna ma'alahum 'azimun wa dhanbahum kabirun. Thalathatun la tas'al anhum. Rajulun faraqal jama'ah wa asa imamah famata 'asiyan wa abdun abaqa min sayyidihi wa imra'atun ghaba 'anha zawjuha wa kafaha ma'unatad dunya fatabarrajat wa tamarrajat ba'dahu. Imra'atun ghaba zawjuha fi syughlihi zawjuha intaqala min baladihi yuridu madza yuridu ayakfiyaha ma'unatad dunya falamma ghaba anha tabarrajat wa dhaharat lirrijali al-ajanib wa tamarrajat wa waqa'at fil khiyana wal iyad billah innaha imra'atun waqa'at fi dhanbin 'azim li anha lam tahfaz haqqa zawjiha wa lam tahfaz 'irda zawjiha. Kata beliau hafizallahu ta'ala, dan juga ucapan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, thalathatun la tas'al anhum. Ada 3 golongan manusia yang tidak perlu ditanya. Jelas ya? Karena mereka ini pasti tergolong dari orang-orang yang binasa. Fa inna ma'alahum 'azimun. Sesungguhnya konsekuensinya adalah hal yang amat berat. Wa dhanbahum kabirun, dosanya besar. Thalathatun la tas'al anhum. Rajulun faraqal jama'ah. Yaitu seorang lelaki yang dia memisahkan diri dari jamaah. Yaitu dia keluar dari kepemimpinan seorang pemimpin yang syah. Wa asa imamah, dia durhaka terhadap imamah, pemimpinnya. Famata asiyan, kemudian dia meninggal dalam keadaan durhaka terhadap imamnya. Wa abdun abaqa min sayyidihi, seorang budak dan dia melarikan diri dari tuannya.
wa imra'atun ghaba anha zawjuha, dan seorang istri yang suaminya itu tidak berada di sisinya. Wa kafaha ma'unatad dunya, sementara suaminya sebenarnya telah mencukupi dari kebutuhannya. Apa yang berkaitan dengan dunianya. Fatabarrajat wa tamarrajat ba'dahu. Tapi ternyata dia bertabarruj ketika suaminya telah mencukupi dirinya, suaminya keluar dari rumahnya, meninggalkan dirinya, wanita atau istri itu, dia bertabarruj. Dia keluar menampakkan auratnya. Tidak keluar dari rumahnya, tapi melalui gadget yang dia pegang, dia posting dirinya dalam keadaan berpakaian terbuka. Dan itu banyak ya. Suaminya pergi, ada urusan dinas misalnya, kerja keluar kota, dia posting di Facebook, suami saya ada urusan kerja lagi keluar, saya tinggal sendiri. Dibaca dengan laki-laki yang kehausan, dimanfaatkanlah hal tersebut sehingga terjadi pembicaraan, hubungan diam-diam yang nantinya pasti akan terang-terangan. Terjadilah sesuatu yang tidak baik di antara mereka. Jelas ya? Dengan hal yang seperti ini harus dipahami. Jangan dibuka dari peluang. Para wanita muslimah, istri yang salihah harus pandai menjaga kehormatan dirinya. Kalau dia tidak bijak dalam bermedia sosial, maka wajib untuk dirinya meninggalkan dari media sosial itu. Jelas ya? Kata beliau hafizallahu taala, imratun ghaba zawjuha fi syughlihi. Zawjuha intaqala min baladihi yuridu madha yuridu ayakfiyaha ma'unatad dunya. Ya, seorang istri yang suaminya tidak berada di sisinya, nah, karena ada urusan suaminya melakukan perjalanan. Jelas ya, terkadang dia tinggalkan kotanya, apa yang dia inginkan untuk memenuhi dari kebutuhan hajat dari istrinya, dia penuhi. Tapi ternyata ketika dia tinggalkan istrinya untuk bekerja, istrinya apa? Tabarruj. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Hendaknya para wanita itu menetap di rumah-rumah mereka sendiri dan jangan bertabarruj seperti gaya wanita-wanita di masa dahulu. Keluar dari rumahnya berpenampilan dengan gaya orang-orang jahiliyah, dengan pakaian yang terbuka. Jelasnya para ulama saja, kalau ada misalnya wanita muslimah, dia berpakaian misalnya pakai hijab, jilbab besar ya kalau bahasa kita, pakai cadar. Tapi misalnya dia pakai tas samping. Jelas ya? Dia pakai misalnya di pundaknya. Terlihat dari pundaknya itu tercetak misalnya, itu saja sudah diharamkan oleh para ulama. Oleh sebab itu dia tutupi. Kalau dia ingin pakai tas, dia pakai di dalam jilbabnya. Hal-hal yang kecil saja itu sudah dijaga untuk kehormatan wanita itu sendiri. Oleh sebab itu ahli qiraah yang lain mereka membaca waqorna wakirna. Hendaknya para wanita itu dari kewibawaannya menetap di rumahnya, menjaga kehormatan dirinya. Ya, kalau dia sudah keluar, diperbolehkan dia keluar apabila ada hajat misalnya menuntut ilmu,
Tapi dengan persyaratan yang ketat. Tidak memakai wangian, berjalan dengan penuh ketawaduan, rendah hati, berpenampilan, bergaya, kemudian memakai pakaian yang tidak memperlihatkan dari auratnya. Bukan pakaian yang tipis, yang terbuka. Pakaian yang tebal, jelas ya? Wa dhaharat lirrijalil ajanib, sehingga dia nampakkan kepada para lelaki asing yang bukan dari mahramnya. Wa tamarrajat wa waqat fil khiyanah, sehingga dia pun terjatuh ke dalam khiyanah. Dia berkhianat terhadap suaminya. Suaminya bekerja, berupaya untuk menghidupi dirinya, memenuhi kebutuhannya, tapi dia berkhianat. Harusnya dia di rumahnya. Dia jaga kehormatan dirinya sekaligus menjaga kehormatan suaminya. Waliyadu billah. Inna imra'atun waqa'at fi dhanbin 'azim. Inilah wanita yang sebenarnya terjatuh dalam dosa yang amat besar. Li'annaha lam tahfad haqqa zawjiha. Kenapa? Karena dia tidak menjaga hak dari suaminya. Wa lam tahfad 'irda zawjiha, dan dia juga tidak bisa menjaga kehormatan suaminya. Kalau dia terjatuh ke dalam kekejian, itu juga pasti akan kembali kepada suaminya. Jelas ya? Oleh sebab itu, para wanita muslimah, pandai-pandailah untuk menjaga sikap, perilaku, ucapan. Hal-hal yang tidak terlalu penting tidak usah dilakukan, tidak usah diucapkan. Berucap, berperilaku, bersikap dengan hal-hal yang bisa membawa kebaikan untuk diri atau untuk kebaikan kaum muslimin. Jelas ya? Jangan sampai berucap atau berperilaku bisa menimbulkan fitnah di dalamnya. Ya, saya kira ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan di sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai kaum muslimin dan kaum muslimat yang saleh dan salihah, yang bertakwa kepadanya, yang selalu bersyukur ketika diberikan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, dan selalu istighfar dan bertaubat ketika terjatuh dalam dosa dan maksiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh kebaikan amalan saleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dari seluruh kesalahan dan dosa kita. Mungkin saya bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.